Nah, baik teman-teman, kami dari kelompok 6 akan memberikan video edukasi kepada teman-teman semua mengenai materi neoklasik Mahjab Lawson dan Mahjab Cambridge. Halo teman-teman, nama aku Tasya, INPM aku 233401200. Masuk ke materi yang pertama, Mazhab Lausane. Dalam bidang ekonomi, mazhab ini merujuk pada pendekatan yang dikembangkan oleh para ekonom di Lausanne, tepatnya di Swiss, terutama selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini juga sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh seperti Leon Warras dan Vilfredo Pareto. Nah, Leon Warras ini dianggap sebagai pelopor mazhab Lausanne dengan salah satu karyanya yaitu Elements of Pure Economics yang dibuatnya pada tahun 1878. Di dalam bukunya ini menjelaskan mengenai teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Salah satu kontribusi utama dari mazhab ini adalah pengembangan teori keseimbangan umum yang menganalisis bagaimana berbagai pasar berinteraksi satu sama lain untuk mencapai keseimbangan di seluruh ekonomi. Para ekonom Lausanne juga berfokus pada konsep utilitas marginal yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan kepuasan tambahan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan maupun barang ataupun jasa. Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhannya, mazhab Lausanne ini memberikan dasar penting bagi pengembangan teori ekonomi modern dan masih mempengaruhi banyak pemikiran ekonomi pada saat ini. Halo teman-teman, nama saya Nijar Tarsana dengan nomor pokok mahasiswa 233401995. Leon Walras ialah seorang ekonom asal Prancis yang terkenal dengan kontribusinya pada teori keseimbangan umum. Lahir di Évreux, Prancis, Walras awalnya mempelajari teknik, tetapi kemudian beralih ke ekonomi. Ia bekerja sebagai profesor di Universitas Lausanne di Swiss dan mengembangkan model matematis pertama yang menggambarkan ekonomi secara keseluruhan. Walras dikenal sebagai bapak teori keseimbangan umum dan karya-karyanya menjadi landasan bagi ekonomi neoklasik modern. Mazhab Lausanne merupakan aliran pemikiran ekonomi yang berkembang di Universitas Lausanne. Leon Walras memperkenalkan konsep ini dengan teori keseimbangan umum Walras atau Walrasian General Equilibrium Theory. Menurut teori ini, semua pasar dalam ekonomi saling memengaruhi dan akan mencapai keseimbangan ketika penawaran dan permintaan di setiap pasar sama. Walras memperkenalkan konsep Latonemen, proses penyesuaian harga dalam pasar sampai tercapai keseimbangan. Mazhab Lausanne ini menjadi fondasi bagi ekonomi modern, khususnya dalam model matematika yang menjelaskan interaksi berbagai sektor ekonomi. Kemudian ada juga Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto adalah ekonom dan sosiolog Italia yang melanjutkan karya Walras di Universitas Lausanne. Lahir di Paris, Pareto memiliki latar belakang di bidang teknik dan matematika yang sangat memengaruhi pendekatannya dalam ekonomi. Dia terkenal dengan prinsip Pareto dan efisiensi Pareto dalam teori ekonomi, serta analisisnya tentang distribusi, pendapatan, dan kekayaan dalam masyarakat. Vilfredo Pareto ini terkenal dengan 80-20 rules-nya atau prinsip 80 berbanding 20 adalah konsep yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus sekitar 80% hasil atau konsekuensi berasal dari 20% penyebab. Dalam ekonomi, prinsip Pareto berarti bahwa distribusi sumber daya seringkali tidak merata dan hanya sebagian kecil orang yang memiliki sebagian besar kekayaan. Dalam konteks teori kesejahteraan ekonomi, prinsip Pareto mengacu pada konsep efisiensi Pareto. Situasi dikatakan efisien Pareto apabila tidak ada cara untuk meningkatkan kesejahteraan satu individu tanpa mengurangi kesejahteraan individu lain. Ini adalah titik optimal di mana sumber daya telah digunakan sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan kolektif yang maksimal. Halo teman-teman, nama aku Arsama Abdullah. NPM aku 233401212.
Prancis Isidore Edouard 1845 sampai 1926. Prancis Isidore Edouard adalah seorang ahli ekonomi neoklasik. Buku terkenal yaitu Mathematical Physics and Essay on the Qualification of Mathematical to the Moral Sciences, memadukan ekonomi, matematika, dan ilmu sosial pada tahun 1907. Edouard meraih medal dari Moral Statistical Society dan menjadi Presiden Royal Statistical Society selama 2 tahun pada tahun 1912 sampai 1914. Kontribusi utama: 1. Mengembangkan konsep kurva indiferensi dari teori utilitas untuk menggambar preferensi konsumen dalam ekonomi mikro. 2. Merumuskan kurva indiferensi utility teori dan Edward Block yang banyak digunakan oleh para akademik ekonomi mikro. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa harga barang bisa naik ataupun turun? Atau mengapa kadang ekonomi kita lesu? Nah, dalam video ini kita akan mencari tahu jawabannya. Saya, Alia Alfiani dengan NPM 233401162 mengajak kalian untuk mengenal Mazhab Cambridge, yaitu sebuah aliran ekonomi yang berusaha memahami dinamika ekonomi. Pertama-tama, pernahkah kalian bertanya bagaimana harga barang yang kita beli bisa terbentuk? Atau mengapa ekonomi kadang mengalami pasang dan surut? Maka dari itu, Mazhab Cambridge, sebuah aliran pemikiran ekonomi terkemuka, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan fokus pada keseimbangan pasar, peran pemerintah, dan dinamika kapitalisme. Mazhab ini telah membentuk landasan bagi pemahaman kita mengenai ekonomi modern. Di sini, mari kita bayangkan sebuah pasar yang selalu mencari keseimbangan di mana harga dan kualitas barang terus berinteraksi. Inilah salah satu fokus utama Mazhab Cambridge, aliran pemikiran yang lahir di Universitas Cambridge, Inggris. Aliran pemikiran ini tidak hanya menganalisis bagaimana pasar bekerja, tetapi juga menggali peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Para ekonom seperti Keynes dan Marshall telah memberikan kontribusi yang besar dalam memahami fluktuasi ekonomi dan pentingnya kebijakan fiskal dan moneter. Mazhab Cambridge ini memberikan sumbangasi yang sangat signifikan di dunia ekonomi. Pemikiran-pemikiran para ekonom seperti Keynes dan Marshall masih relevan hingga saat ini dan terus menginspirasi generasi baru ekonom. Jadi teman-teman, Mazhab Cambridge bisa diibaratkan seperti sebuah peta yang membantu kita dalam menjelajahi dunia ekonomi yang sangat luas dan kompleks. Seperti peta ini, kita dapat memiliki panduan untuk memahami dinamika ekonomi yang terus berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Izan Nopal Sutarlan dengan NPM 233401177. Baik, selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh Mazhab Cambridge. Yang pertama yaitu ada William Stanley Jevons, merupakan ahli ekonomi dan pemikir asal Inggris. Bukunya yang berjudul The Theory of Political Economy merupakan awal dari metode matematik dalam ekonomi. Buku tersebut memuat kasus bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas itu memerlukan matematika. Hasil-hasil pemikiran Jevons disebut-sebut menandai periode baru di sejarah pemikiran ekonomi.
Kontribusi Jevons pada revolusi ekonomi di akhir abad 19 menghasilkan reputasi yang baik baginya sebagai politisi ekonomi dan pemikir ulung pada saat itu. Jevons yang lahir di Liverpool pada tanggal 1 September 1835, ia merupakan anak dari Thomas Jevons, ilmuwan handal dan seorang penulis bidang ekonomi. Ibunya Mary Annie Jevons merupakan anak dari William Roscoe. Pada usia 15 tahun, ia sekolah di University College London. Pada masa ini, ia yakin bahwa ia bisa menjadi seorang pemikir yang handal. Setelah 2 tahun di universitas ini, secara tidak diduga, ia mendapatkan tawaran untuk menjadi penguji nilai logam di Australia. Ia akhirnya meninggalkan UK ke Sydney pada Juni 1854 dan berada di sana selama 5 tahun. Setelah itu, ia kembali mengenyam pendidikan sambil terus menulis paper tentang ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan tersebut akhirnya menghasilkan sebuah buku yang berjudul The Principle of Science yang ada pada awal tahun 1860-an. Lanjut pada tahun 1870, dia merasa sudah tiba waktunya untuk membuat terobosan dan menulis karya terbarunya dengan judul The Theory of Political Economy yang kemudian diterbitkan oleh Macmillan pada tahun 1871. Jevons mengajar di Owens College dikarenakan ketenaran tulisannya saat itu, yaitu The Call Question pada tahun 1865 dan The Theory of Political pada tahun 1871. Kemudian dia diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Universitas College di Inggris pada tahun 1976. Pada tahun 1980, dia mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit. Dan 2 tahun kemudian, dia ditemukan tewas tenggelam saat berenang. Jevons memulai karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai atau harga melalui konsep kalkulus. Menurutnya, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas, bukan tenaga kerja atau biaya. Dia mencontohkan dengan menggunakan air yang dianalisis secara marginal. Dia mengatakan bahwa kita hanya bias mengatakan bahwa air pada jumlah tertentu adalah sangat dibutuhkan dan setiap penambahan kuantitas air akan menghasilkan derajat utilitas yang bervariasi. Tetapi di luar titik tertentu, utilitas tersebut akan hilang. Jevons juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Dia mengatakan bahwa individu akan cenderung membeli dan menggunakan beragam barang dan jasa sehingga utilitas marginal adalah sama. Jevons untuk menunjukkan bahwa individu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produk disetarakan sesuai dengan harga produknya. Beberapa kontribusi Jevons untuk ekonomi yang menjadi doktrin paling utamanya adalah 1. Jevons menentang model klasik ortodok yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Menger namun dengan cara yang berbeda. 2. Doktrin Ricardian bahwa nilai ditentukan oleh tenaga kerja atau biaya produksi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ananda Lipia, NPM 233401181. Oke, tokoh yang kedua adalah Alfred Marshall. Beliau adalah seorang ekonom yang berasal dari Inggris, sering dianggap sebagai bapak ekonomi neoklasik. Menulis beberapa karya penting, termasuk The Pure Theory of Foreign Trade and Principle of Economics. Beberapa kontribusi utama yang beliau berikan, yang pertama adalah menganalisis pendekatan mikroekonomi yang lebih sistematis dan matematis yang menjadi dasar bagi analisis ekonomi modern. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan memodernisasi teori ekonomi klasik dan neoklasik, terutama melalui integrasi konsep biaya produksi dan utilitas marginal dalam teori harga. Berikut adalah gambar dari kurva penawaran dan permintaan. Menurut Marshall, baik permintaan maupun penawaran diperlukan untuk menentukan harga dan output produk. Analisis biaya produksi merupakan pendukung sisi penawaran dan teori kepuasan marginal sebagai inti pembahasan permintaan. Dengan demikian, dalam menentukan harga, keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan dapat disebut dengan harga equilibrium. Kemudian kontribusi yang ketiga dan terakhir adalah memperkenalkan analisis kesejahteraan dan elastisitas permintaan serta konsep surplus konsumen. Berikut adalah rumus dari elastisitas harga permintaan.
E sama dengan delta Q per delta P, di mana E merupakan elastisitas, P merupakan harga suatu komoditas, Q adalah kuantitas atau jumlah yang dibeli atau diminta, dan delta adalah sebagai simbol selisih atau perubahan. Jika nilai elastisitas 1 disebut dengan uniter, yang artinya sedikit kenaikan atau penurunan harga tidak akan berdampak terhadap total profit produsen. Jika elastisitas kurang dari 1, berarti komoditas tersebut inelastis, yang berarti bahwa kenaikan harga akan menurunkan penerimaan total. Jika elastisitas di atas 1, berarti elastis, kenaikan harga akan menaikkan pendapatan. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa Mazhab Lawson berfokus pada keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, sementara Mazhab Cambridge lebih menitik beratkan pada analisis keseimbangan parsial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peran pemerintah. Kedua mazhab ini memberikan landasan penting bagi teori ekonomi modern, khususnya dalam bidang mikroekonomi dan kesejahteraan ekonomi.